ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Polda Jawa Timur menetapkan 4 kepala desa di Kabupaten Bojonegoro terkait korupsi bantuan keuangan khusus sebesar 1,2 diduga dipuntuti oleh Bojonegoro ditangkap aparat Polda Jatim karena terbukti melakukan korupsi bantuan keuangan khusus di tahun 2021. Kades tersebut yaitu Wasito, Kades Tebon, Supriyanto, Kades Demo, Satri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Anifa Agustin, saya dari kelas 10 SMA Negeri 4 Karawang, Kabupaten Karawang. Korupsi adalah sebuah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi maupun orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah sebuah tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, yang merugikan negara dan perekonomian negara. Korupsi sudah terjadi sejak dulu, kadang setiap tahun bertambah maupun berkurang. Banyak sekali jenis-jenis korupsi, antara lain yang pertama ada penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Yang kedua ada penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Yang terakhir, penipuan. Penipuan dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Juga ada pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Lalu, apa saja dampak korupsi bagi negara dan masyarakat? Menurunkan tingkat investasi. Hal ini dikarenakan investor akan merasa khawatir jika menaruh investasi di negara dengan kasus korupsi yang banyak. Investor akan menilai bahwa hasil keuntungan yang didapat tidak akan maksimal karena dana yang dikorupsi. Korupsi menyebabkan masyarakat miskin, semakin miskin, dan para koruptor semakin kaya. Hal tersebut menciptakan kesenjangan sosial, di mana jumlah pendapatan para koruptor jauh beda dengan pendapat masyarakat. Menghambatnya pembangunan fasilitas umum. Hal tersebut terjadi karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum malah dikorupsi, sehingga korupsi dapat menghambat pembangunan fasilitas umum dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Meningkatnya kasus bunuh diri. Hal tersebut dikarenakan banyaknya hutang yang menyebabkan seseorang depresi sehingga memutuskan untuk bunuh diri. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus mencegah tindakan korupsi dengan cara mengetahui 9 nilai anti korupsi. Di antara lain, jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kita juga harus menerapkan 9 nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, bersikap adil saat mengambil keputusan, taat kepada aturan, tidak terlambat berangkat ke sekolah, tidak menyontek, dan lain sebagainya. Seharusnya kita sebagai generasi muda yang akan meneruskan bangsa jangan sampai ikut melakukan tindakan korupsi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.